Setelah misinya selesai, notifikasi sistem mengumumkan bagian baru yang merinci hadiah barunya. Dia telah memperoleh atribut biologis bernama bertahan hidup yang terkuat. Itu akan memungkinkan Jijin meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan pada makhluk hidup lain. Dia mengelus dagunya sembari berpikir, menyimpulkan bahwa meskipun itu adalah kemampuan meningkatkan kerusakan yang sederhana dan praktis, dia sedikit kesal karena sistem tidak menentukan nilai pasti peningkatannya. Setelah mencapai tujuannya, Lin Jijin melompat turun dari ring dan mengumumkan tantangan telah berakhir. Para siswi kecewa. Mereka mengeluh bahwa tantangan berakhir terlalu cepat dan mereka ingin menontonnya lebih lama. Tanpa membuang waktu, Lin Jijin meraih tangan King Han dan menuntunnya melewati kerumunan yang berpesta. Mereka segera meninggalkan gedung olahraga yang mulai kosong. Kemudian, tawa riang terdengar dari ruang kepala sekolah. Di dalam, kepala sekolah duduk di mejanya sembari memberi selamat kepada Lin Jijin karena telah resmi menyandang gelar petarung nomor 1 di sekolah. Sambil mendekat, dia bertanya kepadanya dengan nada bercanda, mengisyaratkan bahwa karena dia mengalahkan Chen dalam sekejap, dia pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Duduk di sofa bersama King Han, Jijin menyesap minumannya dan dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya menyembunyikan sedikit kekuatannya. Kepala sekolah menatapnya dengan tatapan penuh arti. Jelas bahwa dia tidak mempercayainya. Dia menyinggung ujian masuk khusus Chen Wuking, di mana dia mengangkat barbel seberat 690 kg dengan satu tangan. Berdasarkan itu, dia dengan yakin memperkirakan bahwa angkatan satu tangan Lin Jijin sendiri setidaknya 800 kg. Dalam hati Lin Jijin, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui kekuatan sejatinya yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, Jijin menurutinya dengan mengatakan bahwa tebakannya hampir sempurna dan data resminya menunjukkan bahwa dia hanya bisa mengangkat seberat 795 kg. Kepala sekolah tertawa penuh kemenangan, senang karena tebakannya sedikit benar. Sambil merayakan, Lin Jijin mencoba menarik perhatiannya. Setelah membuktikan dirinya sebagai yang terkuat di sekolah, Lin Jijin segera kembali ke prioritas utamanya. Dengan ekspresi bersemangat dia mengangkat tangan dan bertanya kepada kepala sekolah kapan dia bisa menerima hadiah uang sebesar 8.810 yuan. Terhibur dengan fokus Jijin pada uang itu, kepala sekolah dengan bercanda menyebutnya sebagai anak nakal. Tetapi dia setuju dan segera mentransfer saldo dananya. Tepat ketika kepala sekolah selesai membahas tanggung jawab barunya, dia menanyakan apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan untuknya. Jijin kemudian mengajukan permintaan khusus. Karena dia dan King Han sama-sama suka berenang, jadi dia meminta izin untuk menggunakan kolam renang di pusat kebugaran. Dia menjelaskan bahwa dia menginginkan akses eksklusif, yang itu berarti kolam renang harus ditutup untuk semua orang kapanpun mereka menggunakannya. Kepala sekolah tersenyum dan langsung setuju. Dalam hati dia terkejut betapa mudahnya kepala sekolah menyetujuinya. Lin Jijin kemudian menambahkan satu syarat lagi. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka diawasi saat mengenakan celana renang. Jadi dia akan menutupi kamera pengawas selama sesi privat mereka. Pernyataan ini membuat King Han tersipu malu. Kepala sekolah langsung melontarkan kesimpulan yang sugestif. Membayangkan implikasi seorang anak laki-laki dan perempuan berduaan di kolam renang dengan kamera tertutup. Imajinasinya sungguh liar ibu Kepsek ini cuy. Membayangkan sentuhan romantis dan adegan panas di antara mereka berdua. Setelah selesai memainkan kesalahpahamannya sendiri, kepala sekolah mengambil kunci dari mejanya, memberitahu Lin Jijin bahwa dia tentu saja akan memenuhi semua permintaannya. Kepala sekolah menyerahkan kunci tersebut, yang secara resmi menetapkan kolam renang tersebut sebagai area renang pribadi eksklusif mereka berdua. Saat Lin Jijin menerimanya, kepala sekolah mencondongkan tubuh dan membisikkan peringatan menggoda terakhir, memintanya untuk berhati-hati agar tidak menciptakan kehidupan baru selama mereka di sana. Anjirlah, komentar sakral itu membuat Lin Jijin yang baru menetas belum mengerti apa-apa. Dia benar-benar bingung sehingga dia bertanya-tanya, apa maksudnya dengan kehidupan baru? Saat mereka berjalan menyusuri lorong sekolah, Lin Jijin melihat kunci itu sembari berpikir dalam hati bahwa dengan akses eksklusif ini, dia akhirnya bisa memulai eksplorasi dengan tepat hakikat kemampuan misterius dari King Han. Lamunannya terhenti ketika wanita yang dimaksud memanggilnya. King Han bilang bahwa dia memerlukan bantuannya.
Dengan ekspresi gugup, dia menjelaskan bahwa dia mendaftar untuk sebuah kompetisi bernyanyi. Meskipun dia telah berlatih bagian solonya, dia masih membutuhkan bantuan untuk bagian duetnya. Dengan malu-malu, dia bertanya, "Apa kau mau berlatih bersamaku malam ini?" Seperti biasa, Lin Jichin langsung setuju untuk membantunya. Dengan gembira, King Han mengepalkan tinjunya ke udara dan melompat pergi dengan riang. Lin Jichin memperhatikannya saat dia pergi, memikirkan betapa berartinya kompetisi ini baginya. Dia tersenyum dan berharap bahwa King Han dapat menemukan kembali kepercayaan dirinya. Malam harinya di rumah King Han, sesuai janji keduanya sedang berlatih di sana. King Han bernyanyi sembari berjoget sementara Lin Jichin bernyanyi sambil merekam bagian lain dari duet tersebut dari ponselnya. Sementara di ruang tamu, orang tua King Han sedang menonton mereka. Ayahnya tampak khawatir. Dia bertanya kepada istrinya, apa tidak masalah membiarkan mereka di kamar berduaan? Maksudku, karena mereka sudah dewasa. Istrinya segera menegurnya, menjawab bahwa mereka adalah teman masa kecil dan mempertanyakan bahwa tidak ada alasan untuk mereka melakukan yang aneh-aneh. Dia dengan marah mengatakan kepadanya untuk jangan ikut campur, yang membuat suaminya segera mundur ketakutan. Setelah tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya, Lin Jichin memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri latihan mereka. Dia memberitahu King Han bahwa mereka sudah berlatih selama sejam setengah dan sudah waktunya untuk fokus belajar. Saat bersiap-siap untuk pergi, dia mengingatkan King Han tentang rencana mereka untuk besok hari, yaitu pergi ke kolam renang pribadi sekolah agar dia bisa lebih mahir dalam berenang. Dia berpesan agar King Han tidak lupa membawa baju renang. Gadis itu dengan senang hati setuju. Setelah dia berpamitan dan Lin Jichin pun pulang dan buru-buru menutup pintunya. Saat sendirian, pikiran King Han tersita oleh rencana pergi ke kolam renang. Rona merah menyebar dari ujung rambut hingga ujung pantat. Dengan gugup dia pergi ke lemari, memikirkan baju renang apa yang akan dikenakan. Dia meletakkan dua pilihan di tempat tidurnya. Baju renang one piece biru sederhana dan bikini hitam yang lebih terbuka. Saat dia mengambil bikini hitam itu, rona merahnya semakin menjadi-jadi karena khawatir bikini itu terlalu terbuka. Imajinasinya melayang hingga langit ketujuh saat membayangkan dirinya dan Lin Jichin bermain air. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan dan berpikir bahwa karena hanya Lin Jichin yang akan berada di kolam renang itu, seharusnya bikini terbuka ini tidak masalah digunakan. Dia pun dengan tegas memasukkan bikini itu ke dalam tas sekolahnya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Lin Jichin dan King Han pergi ke kolam renang olahraga yang kosong. Setelah berganti celana renang, Lin Jichin menunggunya di tepi kolam. Tubuhnya yang mengesankan terpampang dengan jelas saat menatap kamera pengawas. Dia mengingat janjinya kepada kepala sekolah. Dia dengan yakin berpikir bahwa kepala sekolah akan menanganinya. Tepat saat itu, suara King Han terdengar lembut saat memanggil namanya. Dia berbalik dan melihatnya berdiri di ambang pintu dengan mengenakan bikini hitam yang terbuka. Dengan senyum cerah dan sedikit rona merah, dia berjalan ke arahnya, meminta maaf karena membuatnya lama menunggu. Dari luar, Lin Jichin tampak tenang, hanya menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak terpeleset. Namun dari dalam, dia benar-benar bingung. Hampir tak bisa mengendalikan diri karena memikirkan betapa cantiknya gadis ini. Setelah ketegangan perlahan tersapu angin, dengan malu-malu dia memberitahu King Han bahwa sudah waktunya untuk masuk ke air dan memulai latihan mereka. Yang itu dengan senang hati disetujui oleh King Han. Keduanya kemudian mulai masuk ke dalam air dan mulai berenang dengan anggun. Di bawah air, Lin Jichin menggenggam tangannya dan mereka terus berenang bersama. Tiba-tiba, mata King Han terbelalak kaget saat merasakan sesuatu yang aneh. Dia segera menarik perhatian Jichin yang langsung tampak terkejut. Dia dengan panik menunjuk ke permukaan sebagai isyarat agar mereka segera naik. Mengerti dengan semua itu, Lin Jichin segera memeluknya erat-erat dan menariknya dengan cepat ke permukaan. Mereka memecah permukaan kolam renang itu dengan cipratan gabrut. Jichin melonggarkan pelukannya dan bertanya dengan khawatir, "Apa yang terjadi?" Dengan ekspresi bingung dan kaget, King Han berseru bahwa air bisa langsung menembus tubuhnya. Untuk menunjukkannya, dia mengulurkan tangannya tepat di bawah permukaan dan menyuruh Jichin untuk melihatnya. Seperti yang dia gambarkan, air itu mengalir langsung melalui telapak tangannya seolah-olah tak berwujud sebelum memercik kembali ke dalam kolam. King Han menatap tangannya dengan takjub saat air itu mengalir menembus tangannya.
Dia bingung dan bertanya, mengapa tubuhku tampak bocor? Saat Jichin mengamatinya, dia menyadari bahwa saat ini dia sedang menyaksikan kekuatan super yang tersembunyi darinya. Dia dengan serius meminta tangan King Han untuk memeriksanya. Saat menyentuh telapak tangannya, Jichin menyadari bahwa selain kemampuan aneh itu, tampaknya tidak ada hal aneh lainnya. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Jichin menyarankan mereka agar keluar dari kolam supaya dia bisa memeriksa seluruh tubuhnya. King Han yang tampak memerah dan gugup dengan malu-malu menyetujuinya. Tak lama kemudian, King Han berbaring di kursi malas di tepi kolam. Tampak seluruh tubuhnya cipratan air terlihat akibat ulah Lin Jichin. Pada saat Jichin terus menuangkan air ke atas tubuhnya, King Han bertanya berapa lama lagi pemeriksaan ini akan berlangsung. Setelah puas memeriksanya 3 kali, Jichin dengan serius menyimpulkan bahwa tidak ada keanehan lain pada tubuhnya. Sembari membantunya duduk, dia mengatakan bahwa untuk saat ini sepertinya hanya tangannya saja yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan King Han pun mengerti dengan apa yang dia katakan. Kemudian saat mereka duduk di tepi kolam, King Han bertanya, masalah kebocoran saat dia tidur apakah mungkin berkaitan dengan kekuatan ini? Jichin berspekulasi bahwa mungkin ada bagian tubuh lain yang juga memungkinkan air bisa masuk. King Han mengakui kemungkinan itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa lain kali, jika dia merasa ingin buang air kecil, dia akan memberitahu Lin Jichin. Dengan wajah memerah, Jichin menambahkan bahwa dia harus mencoba menyelidiki apakah ada bagian tubuh lain yang merasakan sensasi yang sama seperti telapak tangannya. Setelah mengatakan itu, Jichin sadar dan langsung merasa malu karena apa yang dia katakan hampir terdengar seperti orang mesum. Tiba-tiba, wajah King Han berseri-seri. Dia berseru kegirangan bahwa ini berarti dia bukan gadis tak berguna, melainkan pengguna kekuatan super dengan kemampuan yang berhubungan dengan air. Dengan tekad yang baru saja ditemukan, dia berpikir bahwa mungkin jika dia berhasil mengembangkan kekuatan penuhnya, dia akhirnya akan bisa berdiri di sisi Lin Jichin sebagai pasangannya yang layak. Kisah berlanjut di kota yang ramai di malam hari dengan iklan holografik besar seorang cyborg. Lin Jichin memasuki supermarket, di mana di sana dia disambut oleh seorang pramuniaga cantik. Dia dengan percaya diri berjalan ke konter, memberikan kartu ATM di atas meja sembari mengajukan permintaan yang mengejutkan. Jichin memesan 100 jin daging elang raksasa buas yang mahal. Pelayan itu terkejut dengan banyaknya daging yang dipesan. Dia dengan gugup mengambil kartu pembayaran dan juga catatan yang berisi alamat pengiriman. Sambil tergagap, dia menyetujui permintaan itu. Saat Lin Jichin pergi, wanita itu memperhatikan punggungnya dan bertanya-tanya, tuan muda kaya mana yang bisa begitu boros? Pada saat Jichin mengisi formulir pesanan, wanita itu terus memandanginya tanpa henti. Bahkan dia meminta ulasan positif sembari tersenyum. Kemudian, di sebuah kawasan industri terpencil, Lin Jichin menerima kirimannya. Dia merenungkan status keuangannya, menyadari bahwa dia baru saja menerima 120.000 yuan dari web novelnya. Sehingga total dananya kini menjadi 210.000 yuan. Dia merasa jumlah ini lebih dari cukup untuk menutupi biaya yang sudah dibelanjakan. Pada saat dia melihat kotak besar yang berisi daging binatang buas, dia bersiap untuk membuka kekuatannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa inilah saatnya untuk melihat kejutan apa yang akan dihasilkan dari tantangan ini. Saat dia meletakkan tangannya di atas daging, pusaran energi putih yang dahsyat tiba-tiba meletus di sekitarnya. Setelah itu sistem berwarna biru mengkonfirmasi bahwa dia sudah melahap sumber kehidupan elang raksasa buas dan langsung membuka progres 100%. Dan hasilnya, Lin Jichin menerima kemampuan penglihatan dari elang tersebut. Burung putih yang gagah itu terbang tinggi di lautan, menyelam ke dalam air, dan memburu makhluk besar seperti gurita ungu dengan cakarnya yang kuat. Saat penglihatannya memudar, Lin Jichin berdiri di bawah cahaya biru yang cemerlang. Notifikasi sistem terakhir mengumumkan bahwa dia telah berhasil membuka panduan elang raksasa buas dan memperoleh atribut biologis baru yang disebut mata langit. Sistem kemudian menjelaskan kemampuan barunya ini, sebuah mata yang mampu melacak objek yang bergerak. Saat kekuatan itu aktif, matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Pupilnya menjadi rumit dan benar-benar menyerupai mata elang. Pada saat menguji kemampuan barunya ini, perspektif Lin Jichin meluas secara dramatis.
memberinya pemandangan kota yang jelas dari kejauhan. Pengunciannya atas target luar biasa presisi, seperti bedil FF tanpa teropong, dan juga memungkinkannya untuk memperbesar gambar seorang pria di tengah kerumunan dan bahkan bisa membaca teks di ponselnya dari jarak yang sangat jauh. Dia sangat takjub akan dahsyatnya penglihatan dari seekor elang. Pada saat dia pulang ke rumah, dia terkejut mendapati orang tuanya sedang menonton berita suram tentang seorang fusigen tingkat tinggi yang bermutasi di depan umum. Akibatnya ratusan korban jiwa meninggal. Rekaman itu memperhatikan monster bersayap mengerikan sedang mengangkat truk di lokasi kejadian. Siaran kemudian beralih ke perdebatan sengit anggota dewan. Seorang pria berpendapat bahwa fusigen adalah jalan yang salah. Dia mengklaim bahwa manusia seharusnya mampu membuka potensi terpendam mereka sendiri dan berevolusi. Hal ini langsung dibantah oleh pria lain yang menyebut gagasan itu mustahil. Dia dengan marah mempertanyakan bagaimana mereka bisa melawan binatang buas tanpa jalan fusigen. Sambil menunjukkan bahwa seniman bela diri tradisional bahkan tidak bisa menghentikan peluru. Menyaksikan perdebatan itu, orang tua Jichin kemudian mendiskusikan masalah tersebut. Ayahnya berkomentar bahwa fusigen ibarat bom yang tak terkendali, sedangkan ibunya menepis kekhawatirannya. Dia menjelaskan bahwa peraturan pemerintah sangat ketat dan kemungkinan kejadian seperti itu sangat kecil. Dia menambahkan bahwa masalah yang lebih mendesak adalah fusigen seringkali kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Ayahnya langsung menyetujui karena mungkin takut kena bogem. Ibunya menyarankan agar benih mereka disimpan dengan baik atau memiliki anak sebelum proses fusi. Saat mereka sedang membahas soal benih, ibunya menyadari bahwa putranya telah kembali. Akibatnya dia menjadi gugup, menyadari bahwa mereka baru saja membahas hal yang tidak pantas untuk didengarnya. Dia menyapanya dengan wajah memerah karena malu. Melihat kecanggungan orang tuanya, Lin Jichin menyarankan mereka semua makan malam. Saat keluarga kecil itu makan, Lin Jichin mengumumkan bahwa besok sekolahnya akan mengadakan kompetisi bernyanyi dan King Han telah mendaftar sebagai salah satu peserta lomba. Mendengarnya kedua orang tuanya sangat gembira. Ibunya menyatakan bahwa mereka semua harus pergi untuk menontonnya, dan ayahnya setuju untuk memberikan dukungan pada King Han yang sudah seperti anak perempuan baginya. Sembari mengunyah, Jichin pun dengan tenang setuju. Malam kompetisi akhirnya tiba. Itu merupakan acara besar dengan panggung megah yang dihias dengan lampu gemerlapan. Sesuai janji mereka, orang tua Jichin tampak berada di antara penonton. Mereka memberikan semangat kepada King Han dengan gembira sambil mengenakan ikat kepala dan plakat besar yang menyala, benar-benar serba besar. Sementara di ruang kelas yang kosong, Lin Jichin membantu King Han prepare. Dia dengan lembut merias wajahnya yang ayu. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa Jichin sedang menatapnya dengan seksama. Akibatnya gadis itu tersipu malu. Dia dengan canggung bertanya, "Mengapa kau menatapku seperti itu?" Lin Jichin hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia terlihat sangat cantik. Pujian tulusnya membuat King Han yang mengenakan gaun hitam elegan hampir meletus. Rasa malunya semakin menjadi-jadi. Tetapi momen bahagia mereka terganggu oleh teman mereka yaitu Rui yang mengintip dari belakang. Dia menggoda King Han dengan bertanya, apakah mereka sudah selesai dengan pertunjukan kasih sayang mereka. King Han yang bingung dengan panik menjelaskan bahwa dia hanya meminta bantuannya karena Jichin memiliki keterampilan tata riasnya yang luar biasa. Rui dengan bercanda menepis alasannya. Dia menggoda mereka karena bertingkah layaknya pasangan suami istri. Dengan memperkuat genggamannya pada beberapa kuas rias, Lin Jichin dengan bangga memperkuat reputasinya sebagai ahli tata rias. Rui menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan berada di panggung setelah dua peserta berikutnya. Dengan lambaian terakhir, pengganggu itu akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Sesaat setelah Rui pergi, Lin Jichin memberitahunya bahwa dia akan menuntunnya menuju panggung itu. Namun, King Han tetap duduk di tempatnya. Dia tampak sangat gugup dan gemetar. Dengan ekspresi yang sangat bingung, dia dengan malu-malu menarik jaketnya dan berjuang membisikkan sebuah kata. Sesaat kemudian, dia berkata bahwa dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya lagi. Dia mengungkapkan bahwa rasa gugupnya telah memicu kondisinya yang tidak biasa, meninggalkan cairan basah yang mengalir di gaun elegannya menuju lantai. Tolong, yang bisa nyembuhin penyakit King Han langsung tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih.